like it. Assalamualaikum sahabat tutor online dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan mencoba ya mengintip, mengulik materi apa saja sih di kurikulum Merdeka untuk matematika kelas 10 SMA ya. Kita buka dulu untuk CP-nya. Ini sudah revisi ya, terbaru artinya ini. Kita buka apa saja di sini. Ya, yang pertama kita buka elemen dulu ya. Berbeda dengan mapel yang lain, untuk matematika ada dua elemen ya. Ada elemen konten dan ada elemen proses. Jadi ada dua ya. Yang pertama elemen konten ini. Kemudian nanti ada elemen proses. Kita lihat apa saja di elemen konten ini. Ya, yang pertama di sini ada bilangan ya. Ini masih umum ya, untuk SD sampai SMA. Ada juga aljabar, ada pengukuran, ada geometri ya. Ini ada bedanya. Kalau pengukuran biasanya cenderung ke luas gitu ya. Luas, volume. Kalau geometri cenderung ke seperti sudut ya. Atau trigonometri masuk ke sini. Sifat-sifat sudut dalam segitiga dan seterusnya. Ini masuk ke geometri. Kalau pengukuran biasanya tentang luas, volume ya, seperti itu. Kemudian ada analisis data dan peluang. Ini berarti statistik dan peluang ya. Dari mulai pengukuran, pengumpulan data, sampai pengolahan, penyajian ya. Permutasi, kombinasi, peluang masuk ke sini semua. Kemudian terakhir ada apa ini? Kalkulus ya. Kalkulus ini spesial, tidak di semua kelas ada, tidak di semua fase ada ya. Untuk kalkulus adalah pilihan ya, untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi di SMA kelas 11-12, matematika ada dua. Yang pertama sebagai mapel wajib, yang kedua sebagai mapel pilihan. Masuk ke MIPA ya. Berikutnya ada elemen proses ya. Elemen proses. Ada 5 elemen proses ya. Elemen proses yang pertama adalah penalaran dan pembuktian matematis. Ini terkait dengan pembuktian sifat-sifat ya, prinsip, rumus ya, atau teorema tertentu dalam matematika. Berikutnya pemecahan masalah matematis ya. Nah, pemecahan masalah ini biasanya terkait dengan masalah dalam matematis itu sendiri. Biasanya soal-soal non-rutin ya, yang caranya tidak langsung ketemu pakai rumus ya, tapi harus menggunakan penalaran untuk memecahkan masalah ini. Atau masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari pun tidak semuanya menggunakan pemecahan masalah ya, hanya ada yang aplikasi ya. Tapi ini kita nanti carikan masalah sehari-hari yang butuh pemecahan masalah, non-rutin ya, tidak langsung ketemu hasilnya. Butuh strategi yang efektif ya untuk memecahkannya. Berikutnya adalah komunikasi matematis. Ini akan mirip sama nanti ini ya, representasi matematis. Ini agak mirip ya. Kita baca sebentar. Komunikasi matematis terkait dengan pembentukan alur pemahaman materi pembelajaran matematika melalui cara mengomunikasikan pemikiran matematis menggunakan bahasa matematis yang tepat. Komunikasi matematis juga mencakup proses menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis orang lain. Jadi ketika ada sebuah masalah matematika, kita atau siswa nanti bisa menjelaskan ya bagaimana alur pemecahan masalahnya. Apa saja yang dibutuhkan, strateginya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, langkah berikutnya apa, dan seterusnya. Ini menggunakan komunikasi. Nah, apa itu representasi matematis? Representasi matematis terkait dengan proses membuat dan menggunakan simbol, tabel, diagram, atau bentuk lain ya. Jadi bisa simbol, tabel, diagram, atau mungkin bentuk lain untuk mengomunikasikan gagasan dan pemodelan matematika. Jadi apa yang sudah ada di komunikasi idenya dituangkan ya, dituangkan
dalam bentuk representasi matematis. Nah, komunikasi juga bisa menilai ya. Kita lihat jawaban siswa misalkan seperti apa, kita akan bisa tahu apakah alurnya sudah benar atau tidak. Berarti komunikasi urusannya. Bisa juga kita tanya ke siswa secara lesan mungkin ya, sebelum menentukan strategi untuk memilih jawaban untuk menyelesaikan masalah. Bisa saja kita tanya ke siswa bagaimana alur pemecahan masalah dari soal yang diberikan. Sebelum mungkin menuliskannya secara detail ya, idenya apa seperti itu. Ini menggunakan komunikasi matematis. Penulisannya, nanti pemilihan simbol, tabel, diagram, dan seterusnya. Ini namanya representasi matematis. Yang terakhir adalah koneksi matematis. Ini penting sekali nih. Koneksi matematis terkait dengan proses mengaitkan antar materi belajar. Ini perhatikan. Antar materi pembelajaran matematika. Jadi bisa antar materi dalam matematika sendiri, baik dalam satu fase maupun fase yang sebelumnya ya. Pada suatu bidang kajian, lintas bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan. Jadi, menghubungkan matematika dengan soal cerita sehari-hari, itu butuh kemampuan koneksi matematis. Jadi, kita butuh materi apa nih untuk menyelesaikannya? Atau ketika sudah punya idenya, materi apa saja yang kita gunakan untuk bisa menyelesaikan, apakah hanya satu materi atau butuh beberapa materi dalam matematika untuk memecahkannya. Saya akan mencontohkan ini ya. Saya sudah siapkan sebuah soal. Saya hapus dulu ini. Ya, ini di PowerPoint ya. Saya siapkan. Ya, ini ada sebuah soal. Dari sebuah karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas bujur sangkar atau persegi nih ya. Jika jumlah luas bidang alas dan semua bidang sisi kotak ditentukan sebagai 432 cm persegi, maka volume kotak terbesar yang mungkin adalah, dari sini kita akan menggunakan 4 elemen tadi ya. Ada memecahkan masalah, mungkin penalaran juga nih ya. Ini juga ada unsur penalaran. Kemudian memecahkan masalah ini bagaimana caranya? Karena ini adalah masalah non-rutin ya. Kita langsung ketemu. Kemudian ada komunikasi matematis. Ada koneksi matematis, ada representasi matematis. Koneksi matematisnya kita harus bisa menghubungkan. Ini kira-kira materi apa dulu nih ya? Soal seperti ini apakah materi geometri? Apakah materi turunan, kalkulus, atau materi apa ya? Nah, bagi yang sudah tahu konsep dari matematika itu sendiri ya, tahu koneksi matematis, ya, dia akan ngeh ini ya, ini materi adalah tentang turunan. Jadi ini turunan ya, koneksinya dengan turunan. Kemudian strateginya seperti apa? Komunikasi matematisnya seperti apa? Jadi kalau turunan biasanya, ini masalahnya apa ini? Maksimum minimum ya, berarti kita butuh fungsi ya. Kita harus menemukan fungsi dulu. Fungsinya dulu. Fungsi apa? Tentu saja fungsi volume ya. Fungsi volume. Volume. Misalkan ini dalam X ya. Vx lah misalkan. Vx seperti ini. Tentu saja volume ini akan kita turunkan kan? Nah. Kemudian turunannya sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Untuk mencari volume terbesarnya, seperti itu. Lalu bagaimana cara mencari volume? Ini butuh ide lagi ya. Kira-kira volume itu rumusnya apa? Karena ini bentuknya adalah kotak tanpa tutup dengan alas persegi atau bujur sangkar, berarti rumusnya adalah luas alas kali tinggi kan? Nah, maka kita harus punya ide dulu ya. Kita butuh rumus apa? Rumus volume. Nah, rumus volume. Yaitu luas alas kali tinggi kan? Nah, seperti ini. Kemudian ini baru komunikasi ya, cari ide, cari koneksi-koneksi ya. Bagaimana cara mencari rumus volume ini? Nah, tentu saja kita harus membuat representasi, modelan ya. Sebelumnya mungkin kita perlu menggambarkan ya, merepresentasikan bentuk dari soal cerita ini. Dari sebuah karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas persegi atau bujur sangkar.
Berarti mungkin kartonnya seperti ini dulu. Kita potong. Ini kartonnya persegi ya. Misalkan ini panjangnya adalah X. Karena persegi berarti ini juga X. Seperti itu ya. Kemudian ini kalau kita lipat akan menjadi tinggi ya. Ini tinggi. Berarti luas alas dan semua bidang sisi kotak 432 ini ya. Berarti luas alas ditambah luas bidang sisi kotak. Ini nanti ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 persegi panjang ini yang sama persis. Persegi panjang ini rumusnya adalah X kali T ya. X kali T ini nanti. Ini X, ini T. Berarti 4 kali X kali T ya. Nah, luas alas sendiri adalah X kali X kan? X kuadrat. Berarti nanti ini sama dengan 432 ya. Berarti X kuadrat ditambah 4XT gitu ya. 4XT sama dengan 432. Nah, seperti ini. Berarti 4XT sama dengan 432 kurangi X kuadrat. Atau T sama dengan 432 min X kuadrat dibagi 4X. Nah, dari keterangan luas ini, luas alas dan semua bidang sisi kotak, kita menemukan T ini. Nah, ini untuk apa? Untuk menentukan rumus volume nanti ya. Kita ke rumus volume. Volume rumusnya luas alas kali tinggi. Coba kita tulis di sini. Vx itu ya. Luas alas kali tinggi berarti luas alasnya adalah X kuadrat kali tinggi. Tingginya adalah T ya. Kali T. T itu siapa? Nah, ini dia. Kita ganti ya. Sehingga menjadi X kuadrat kali 432 min X kuadrat dibagi 4X. X kuadrat, ini X-nya coret 1 menjadi X saja ya. Ini berarti menjadi 432X per 4 seperti ini. Ini menjadi X kali min X kuadrat. Berarti min X pangkat 3. Ini tinggal disederhanakan menjadi 100 berapa ini? 8 ya. 108X min X pangkat 3 per 4 ini ya. X pangkat 3 per 4. Nah, ketika sudah ketemu apa ini fungsinya, kita tinggal mencari turunannya. Dan seterusnya. Kita tidak akan sampai selesai menyelesaikan soal ini. Hanya saja kita akan menghubungkan ya, yang mana komunikasi matematis, yang mana representasi matematis, yang mana koneksi matematis ya. Proses keseluruhan ini namanya proses pemecahan masalah. Untuk bisa memecahkan masalah, kita butuh alur pemecahannya ya. Yaitu kita akan mencari turunan. Untuk mencari turunan butuh apa? Butuh fungsi. Fungsinya luas alas kali tinggi. Kita harus bentuk fungsinya seperti apa? Kita gunakan yang diketahui, yaitu luas alas dan semua bidang sisi kotak. Ini berarti apa? Komunikasi ya, tahu alurnya. Kemudian dari ide itu kita tuliskan dalam bentuk representasi matematis ya. Kita tuliskan ini pemodelannya seperti apa? Sebuah karton dibuat kotak tanpa tutup. Oh, berarti seperti ini. Kira-kira seperti ini nanti ya. Kemudian kita tentukan ya, ini bisa X, bisa yang lain sebetulnya ya. Ini pemilihan simbol ya, harus benar. Pemilihan simbol. Representasi matematis. Kemudian kita tuliskan idenya. Koneksi matematisnya di mana? Koneksi matematis berarti kita menghubungkan nih. Ada masalah seperti ini, kita cari nih di matematika materi apa ini? Nah, ternyata ketemu materi turunan. Butuh materi apa lagi ketika turunan? Ternyata butuh materi SMP ya, tentang rumus volume luas volume kotak ya, luas alas kali tinggi. Nah, seperti itu. Juga butuh rumus luas bidang alas dan semua bidang sisi kotak. Nah, ini berarti ada koneksi matematisnya, ada representasi penulisannya ini, ada komunikasi alurnya. Keseluruhan proses ini adalah proses pemecahan masalah. Nah, saya kira seperti itu ya, gambaran dari elemen-elemen
yang ada di matematika untuk kurikulum Merdeka ini. Oke, saya kembali ke ini. Kembali ke tadi ya, materi matematika. Ke CP tadi. Oke, sekarang kita lihat. Kita sudah memahami elemen-elemen ya yang ada di sini. Mungkin bisa cari contoh yang lain. Intinya di setiap materi kayaknya ada ya. Kita butuh kelima-limanya ini. Diharapkan siswa juga sampai ke tingkat penalaran, sampai ke tingkat pemecahan masalah ya. Berikutnya kita akan lihat untuk fase F ya. Kalau SMA, fase E. Fase E dan fase F ya. Kita lihat fase E. Fase E. Iya, ini dia. Kalau fase ini biasanya sudah masuk ke materi ya. Kita lihat. Ada apa saja di sini? Untuk elemen bilangan ya, ini berarti konten ya. Kalau elemen yang ada di fase-fase itu konten isinya. Kalau yang elemen proses tadi, di semua fase pasti ada. Untuk bilangan, coba lihat ini. Bilangan, apa saja di kelas 10 ini? Atau fase E? Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Jadi ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Nanti kita cek bukunya, ada atau tidak. Termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan. Nah, ini barisan. Dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Nanti kita cek di buku ada atau tidak. Yang kedua, aljabar dan fungsi. Nah, ini pakai bahasa Inggris. Kayaknya kelupaan yang editnya ya. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Perhatikan ini. Sistem persamaan linier 3 variabel. Karena yang 2 sudah dipelajari di SMP ya. Dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini mirip seperti kurikulum 2013 ya. Ada ininya. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat kembali masuk ke kelas 10 SMA ini. Termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial. Ini berarti logaritma eksponensial perpangkatan ya. Dan fungsi eksponensial. Jadi hanya persamaan eksponensial dan fungsi eksponensial ini ya. Logaritmanya tidak tertulis di sini ya. Apakah nanti maksudnya logaritma masuk ke sini atau tidak? Biasanya pasangan ya, eksponensial dan logaritma. Tapi kalau kita lihat, ini nggak ada logaritmanya. Untuk pengukuran tidak ada ya. Ini untuk mencari luas dan volume tidak. Untuk geometri, di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri. Nah, ini dia. Ada trigonometri ya. Di kelas 10. Ini juga sama seperti kelas 10 yang kemarin, 2013. Berikutnya, analisis data dan peluang. Di akhir fase E, peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Ini statistika ya, tapi sudah masuk ke jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot, box and whisker plot, dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menggunakan dari box plot, histogram, dan dot plot sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Nah, ini mungkin istilah baru ya. Mereka dapat menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik, termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu. Mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan statistika dan representasi data. Jadi nanti kita tampilkan ya gambar dari media massa, koran, internet, televisi ya.
untuk bisa dianalisis dan dievaluasi ya. Lanjut ke bawah, dikit lagi. Peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan ya. Peluang, frekuensi harapan, dan kejadian majemuk. Dari kejadian majemuk. Mereka menyelidiki konsep-konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Ini dia CP ya, dari kelas 10 atau fase E ya. Dari fase E. Kita buka bukunya. Di daftar isi saja ya. Di daftar isi kita lihat eksponen dan logaritma. Bab 1 adalah eksponen dan logaritma. Kalau kita lihat di CP ya, ini mungkin ada ya, tadi eksponen ya. Kita lihat di sini. Di CP kita lihat bilangan berpangkat ya. Kayaknya nanti eksponen juga membahas ini, bilangan berpangkat. Kemudian di aljabar dan fungsi ada persamaan eksponen dan fungsi eksponen ya. Ini berarti ada. Ini ada. Kita kembali ke buku. Ya, cuma logaritma tidak ada ya. Di sini logaritma ada di buku, tapi di CP-nya tidak ada logaritma. Nanti bisa didiskusikan ya dengan MGMP coba ya. Kita mau pakai logaritma atau tidak di kelas 10. Berikutnya barisan dan deret ya. Kayaknya ada tadi ya di bilangan ya. Ada barisan dan deret, geometri, aritmatika, geometri. Kemudian, ini dia bab 3. Bab 3 di sini vektor dan operasinya. Nah, kalau kita lihat CP, kayaknya tidak ada vektor di sini ya. Nah, sama sekali tidak ada vektor di sini. Saya cari pakai search ya. Ternyata vektor itu masuk ke matematika fase F, tapi pilihan ya. Jadi matematika yang pilihan, bukan yang wajib. Jadi untuk teman-teman ya, meskipun ini buku resmi dari Kemendikbud ya, Puskur, Pusat Perbukuan nanti nasional, hati-hati bab 3 vektor dan operasinya tidak masuk ya dalam materi kelas 10 matematika. Jadi ini harusnya tidak diajarkan di kelas 10. Seperti itu. Nah, soalnya saya pengalaman kurikulum yang lalu ya, meskipun bukunya sudah direvisi, KD-nya direvisi, tapi bukunya masih ada bab-babnya dan diajarkan terus, salah kaprah terus ya. Ini semoga tidak terjadi. Ini kejadian berulang ini ya. Di buku sudah ada materinya, tetapi di CP tidak ada materinya. Kita lihat trigonometri. Ya. Trigonometrinya sampai sudut istimewa ini ya. Ini juga sudah ada di CP ini ya. Kita lihat trigonometri berada di geometri ini. Ini dia perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Berarti pas, cocok ya. Setelah itu sistem persamaan dan pertidaksamaan linear ya. Ini SPL tadi 3 variabel sama sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini juga ada, kita cek di CP. Ada di mana? Ada di ini dia. Sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi sudah cocok ini ya. Tinggal nanti kedalamannya seperti apa. Kemudian fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat juga ada kalau masih ingat. Fungsi kuadrat tadi ada di mana? Oh, ini dia. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner. Nah, cocok juga ya. Lanjut untuk statistika, ya. Kalau kita lihat statistikanya seperti ini. Ini ada histogram, frekuensi relatif ya. Kemudian modus, ukuran pemusatan biasa, mean. Kemudian median mungkin, ukuran penempatan, kuartil data tunggal, data kelompok, persentil, ukuran penyebaran, jangkauan interkuartil, dan seterusnya sampai varian dan simpangan baku, baik data tunggal dan data kelompok. Kalau kita lihat di CP-nya, seperti apa ya?
Kita lihat. Maksudnya cocok nggak sih seperti itu ya? Peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Ini mungkin ada ya. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot. Nah, ini mungkin apa ini ya? Di materi ada atau tidak ini ya? Box plot. Dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Wah, ini mungkin perlu dikaji seperti apa itu box plot ya. Dot plot ya. Apakah di materi ada atau tidak? Silakan dibuka sendiri ya. Saya hanya akan mengulik ininya saja ya, judul-judulnya. Isinya nanti silakan dipelajari sendiri. Tapi kalau lihat daftar isi tidak ada ya. Tidak ada apa tadi? Box. Apa tadi isinya? Box plot, dot plot ya. Kita lihat di daftar isi harusnya di sini ada ya. Box plot, dot plot itu. Ternyata tidak ada guys ya. Berikutnya peluang ya. Distribusi peluang, kemudian ada aturan penjumlahan, dua kejadian A dan B saling lepas, tidak saling lepas. Kita lihat di CP-nya. Peluang seperti apa? Peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Mereka menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Ya, semoga ini isinya sudah sesuai ya dengan yang ada di CP. Ya, demikian ya gambaran materi matematika kelas 10 atau fase E ya untuk SMA dan MA. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan kita. Kalau ada yang didiskusikan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.